Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang bertema buku fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Halika Waya Kamil dari kelas 8B nomor absen 4. Nama saya Abdul Qadir Jalani Gani. Perkenalkan, nama saya Mulrena Putih Hidayat, nomor absen 7 dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila, absen 16 dari kelas 8B. Nama saya Muhammad Misbahul Abrori dari kelas 8B, absen 22. Kali ini saya akan membahas buku fiksi yang berjudul Funichula Before the Coffee Gets Cold karya Toshikazu Kawauchi. Jadi buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2021. Di dalam buku ini terdapat 224 halaman yang terbagi lagi menjadi 4 bab. Di belakang buku ini terdapat sinopsis dari buku Funichula ini. Tema dari buku ini adalah time travel, fantasi, dan romance. Di dalam buku ini terdapat banyak tokoh, diantaranya Nagare, Kazu, Kotake, Kei, Miki, Kumi, Hirai, Fumiko, dan Goro. Lalu, latar yang berada di novel ini adalah Cafe Funichula dan Funichula. Yang pertama, bab 1. Bab 1 menceritakan tentang pertengkaran hebat yang terjadi pada sepasang kekasih di sebuah kafe bernama Funichula. Fumiko dan Goro terus bertengkar hingga membuat seisi kafe bergema karena luas kafe yang sempit dan berada di bawah tanah, bahkan membuat setetes air pun dapat terdengar jelas. Pada akhirnya Goro memilih berpisah dengan Fumiko dan pergi ke Amerika, sedangkan Fumiko yang tidak terima dengan kenyataan tersebut bersedih jadi-jadinya. Namun setelah mendengar kabar bahwa kafe Funichula dapat membawa orang ke masa lalu, ia menjadi kembali bersemangat. Akan tetapi, untuk pergi ke masa lalu, banyak peraturan yang harus ditaati. Bab kedua menceritakan tentang seorang perawat bernama Kotake dan suaminya bernama Fusagi. Dulunya hidup mereka sangat amat harmonis, hingga saat Fusagi menderita penyakit Alzheimer yang membuat ia mudah lupa akan suatu hal. Semakin lama, penyakit Fusagi semakin parah dan membuat ia lupa akan semua hal, termasuk istrinya sendiri. Pertama, bab 3. Isi cerita dari bab 3 adalah adik Hirai, Kumi Hirai, selalu mengunjungi kafe Funichula untuk mengajak Hirai agar kembali ke rumah. Namun Hirai selalu menolak ajakan adiknya. Bahkan selama 3 tahun ia selalu menghindar dari adiknya, sehingga suatu ketika Kumi mengalami kecelakaan setelah pulang menemui Hirai. Kedua, bab 4. Cerita dari bab 4 adalah Kei adalah seorang istri dari Nagare, sang pemilik kafe Funichula. Dalam saat itu, Kei adalah seorang yang periang, ceria, dan selalu memberikan energi positif bagi orang di sekitarnya. Namun dari sifat Kei yang ceria tersebut tersimpan beberapa hal di dalam dirinya, yaitu sejak ia kecil ia memiliki jantung yang sangat lemah, sehingga ia takkan pernah bisa melakukan sesuatu dan segala hal yang dapat menguras energi. Moral yang kalian bisa dapatkan dari buku ini adalah hargailah segala sesuatu yang kalian miliki selagi kalian masih memiliki kesempatan, karena waktu tidak bisa diulang dan kenyataan tidak bisa diubah. Keunggulan dari novel ini adalah covernya yang menarik, ceritanya yang unik, bahasanya yang mudah dimengerti. Lalu di dalam novel terdapat bonus pembatas buku yang disertakan ilustrasi. Kekurangan dari buku ini adalah terdapat banyak tokoh, jadi cukup sulit untuk menghafal setiap tokohnya. Lalu di dalam buku ini tidak ada daftar isi.
jadi cukup sulit untuk mencari bab per bab di dalam buku ini. Kesimpulannya adalah Cafe Funiculi adalah sebuah kafe tua yang bisa membawa pelanggannya pergi ke masa lalu. Namun terdapat banyak sekali peraturan yang harus ditaati. Salah satunya adalah mereka harus pergi ke masa kini sebelum kopi tersebut dingin. Dengan legenda itulah, kafe tersebut selalu memiliki cerita menarik dari pelanggannya. Judul buku Ensiklopedia Zaman Prasejarah, penulis Ety Sugiyarti, Sejarah Pendidikan, penerbit CV Pamularsi, tahun terbit 2010, tempat atau alamat Jalan Sengseng Raya nomor 126, Kembangan, Jakarta Barat. Tebal buku 60 halaman, jenis buku non-fiksi. Tujuan penulisan buku adalah agar pembaca dapat mengetahui dan dapat mempelajari tentang bagaimana cerita dan urutan pada zaman prasejarah hingga saat ini dan peninggalan apa saja yang masih ada hingga saat ini. Manusia yang hidup di zaman prasejarah dapat kita kenal sebagai manusia purba. Manusia yang hidup di zaman prasejarah masih belum mengenal tulisan. Pada masa tersebut hanya meninggalkan benda-benda dari kehidupan atau kebudayaan manusia. Ilmu prasejarah mempelajari manusia dan peradaban di zaman purbakala dan kemajuan manusia, baik itu jasmani maupun rohani, dalam waktu yang masih belum mempunyai sumber yang tertulis. Terdapat 3 faktor yang saling bersangkutan, yaitu alam, manusia, dan kebudayaan. Berdasarkan fosil yang telah ditemukan, manusia terbagi menjadi beberapa jenis seperti perkiraan umur dan tempat penemuan fosil tersebut, dan berbagai macam penemuan artefak-artefak dan alat-alat kehidupan di zaman purbakala. Sudah cukup dalam menjelaskan urutan di kehidupan pada zaman prasejarah dan perkembangan pada zaman prasejarah. Buku tersebut juga sudah diberi bukti-bukti foto dalam penemuan fosil ataupun artefak pada zaman yang berbeda-beda. Itu dia perannya penjelasan. Terima kasih dan sampai jumpa zaman prasejarah. Jelaskan peninggalan pada zaman prasejarah dan kehidupan di zaman prasejarah dalam penelitian dengan bukti-bukti dokumentasi fosil, artefak, tempat, ataupun tahun yang terjadi. Itu dia presentasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa.